Shen Yin Wang Zuo, bab 481. Lin Xin ingin mempelajari sihir ofensif. Mendengar tentang Li Xin, Lin Xin yang wajahnya terlihat sangat kelelahan karena membuat pil, segera berdiri dari kursinya, berlari dengan kecepatan penuh menuju pintu. Faktanya, kuil mage memberi perintah ketat bahwa bahkan kepala kuil sendiri tidak memiliki hak untuk langsung membuka pintu, dan bagian luarnya dijaga ketat. Entry hanya diberikan setelah mendapatkan izin Lin Xin. Membuka pintu, dia segera melihat wajah yang dikenalnya, yaitu Dian, prajurit dari mantan pasukan pemburu iblis kelas 4, yang kemudian maju sebagai pasukan pemburu iblis kelas 22, dari tim Lin Xin. Dari awal Perang Suci, semua pasukan pemburu iblis pergi berperang. Setelah mendapatkan perintah, Luxi secara pribadi membawa pasukan pemburu iblisnya untuk bertarung di kuil penyihir. Tepat saat Lin Xin kembali, dia bertemu Lin Xin beberapa kali. Semua anggota pasukan pemburu iblisnya diberi izin untuk datang ke ruang isolasi pembuatan pilnya, dan mereka diberi pil Lin Xin yang baru dibuat untuk digunakan. Meskipun Lin Xin khawatir tentang pasukan pemburu iblis kelas 22 berada di garis depan, hal terpenting di matanya adalah terus membuat pil. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerahkan pil terbaiknya untuk digunakan pihak Lin Xin, dan tidak dapat membantu dengan cara lain. Yang paling dia takuti adalah mendengar Li Xin mengalami kecelakaan di medan perang. Bagaimana Li Xin? Lin Xin bertanya dengan penuh semangat. Dian benar-benar berlumuran darah, kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Terlihat, dia melewati batas kemampuannya, namun segera datang untuk memberitahu Lin Xin dengan kecepatan penuh. Jelas dari sini bahwa telah terjadi kecelakaan besar. Mata Dian merah padam, dan melihat Lin Xin yang lelah, dia menunjukkan sedikit keraguan. Mengatupkan giginya, dia masih berbicara tentang masalah itu. Bajingan iblis baru saja meluncurkan serangan, dan untuk melindungi tim, wakil kapten menghentikan musuh sekuat tenaga, dan dia. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa kamu tidak cepat dan memberitahuku? Lin Xin meraih bahu Dian yang jauh lebih berotot, hampir menyemburkan api dari matanya. Dian menarik napas dalam-dalam. Lin Xin, kamu harus tetap teguh. Lengan kiri wakil kapten dipotong oleh iblis. Dia menjalani perawatan darurat. Meskipun kapten menyelamatkan nyawanya, aku khawatir lengan kirinya adalah. Mendengar itu, Lin Xin merasakan otaknya berdengung, seolah akan meledak. Rambut di sekujur tubuhnya langsung berdiri, dan lengannya yang meraih bahu Dian benar-benar menyebabkan seluruh armornya berderak. Melalui penggunaan pil yayasan tubuh bawah hutan, energi spiritual eksternalnya mencapai tingkat yang cukup. Di bawah dorongan emosinya, kekuatannya cukup untuk menyebabkan armor di Glorious Tier berdering. Di mana dia? Cepat bawa aku ke dia! Teriakan Lin Xin sepertinya hampir melolong. Dian mengangguk, berbalik dan berlari. Lin Xin mengikutinya dengan tergesa-gesa, berlari dengan kecepatan tinggi. Tempat di mana Lin Xin membuat pilnya terletak di kedalaman kuil penyihir. Jarak yang memisahkannya ke garis depan cukup besar, tapi dia sepertinya tidak mempertimbangkan fakta itu, hanya mengikuti Dian dengan kecepatan penuh. Siapa yang melukai Siner? Siapa itu? Saat berlari, Lin Xin bertanya pada Dian, penuh dendam. Dia menjawab, itu adalah iblis berbilah ganda emas, yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam terhadap kapten dari pinggir lapangan. Wakil kapten awalnya bertempur dengan musuh yang kuat, tetapi pada saat bencana terjadi, dia melangkah maju dengan berani dan berdiri di depan iblis berbilah ganda emas. Sebagai imbalan untuk saat cedera, dia menyingkirkan bajingan itu, tapi lengannya. Lin Xin hanya merasakan lonjakan rasa sakit yang tajam mengisi hatinya sepenuhnya. Bagi seorang ksatria, baik itu ksatria penjaga atau ksatria retribusi, senjata adalah hal yang sangat penting. Sebagai Retribution Knight, kehilangan lengan seperti kehilangan setengah dari kekuatannya untuk Li Xin. Bagaimana dia bisa menanggungnya mengingat sifatnya? Saat mereka berdua bergegas secepat mungkin, sekelompok orang berlari ke arah mereka dengan cepat. Bukankah itu semua orang dari pasukan pemburu iblis ke-22? Gelombang cahaya keemasan terus berkilauan, saat Han Daoxi dan Yi Jun sedang mengangkat tandu. Penyihir yang terus menerapkan sihir penyembuhan adalah Luxi, tetapi kedua matanya merah darah, dan wajahnya tampak tidak sedap dipandang. Siner! Lin Xin berteriak keras, mengambil langkah demi langkah, benar-benar mendorong Luxi di dekatnya saat dia melemparkan dirinya ke depan tandu. Meskipun dia sudah menebak bagaimana situasi Li Xin saat ini, pada saat dia melihatnya secara nyata, air mata jatuh dari matanya di luar kendalinya. Bahu kiri Li Xin dipotong dari akarnya, dan lengannya yang terpotong berada di samping. Itu tidak hanya dipotong dan dipotong, tapi lengan kirinya terlihat digunakan untuk menahan serangan musuh, pergelangan tangannya benar-benar patah. Lengannya yang sudah terpisah selanjutnya dipotong menjadi dua,
membuatnya pucat setelah melihat pemandangan itu. Kehilangan darah sudah berhenti, tetapi wajah Li Xin seperti selembar kertas, matanya hitam pekat. Fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya sangat lemah, dan baju besinya sangat rusak. Dari sini dapat dilihat betapa putus asa pertempuran sebelumnya. Lengan kanannya masih menggenggam pedang berat dengan erat, tidak mau melepaskannya. Siner, siner. Lin Xin mengeluarkan sebotol pil, memasukkan satu ke dalam mulutnya sendiri, sebelum mengirimkannya ke mulut pucat Li Xin, membiarkan cairan dari pil itu lewat. Lin Xin tidak kehilangan kesadaran, dia masih benar-benar terjaga. Melihat Lin Xin, dia memaksakan senyuman, "Idiot, kenapa kamu lari ke sini? Tempat ini sangat dekat dengan garis depan, berbahaya." "Berbahaya? Lihat dirimu. Bagaimana saya tidak bisa datang? Kamu idiot, idiot." Mengatakan semua ini, Lin Xin dengan kasar berbalik, meraih gaun Luxi dari depan. "Apakah kau pria brengsek? Memiliki seorang gadis berdiri dan melindungi Anda? Bukankah kamu berjanji akan menjaga Siner dengan baik? Brengsek." Melihat warna merah darah di mata Lin Xin, Luxi tidak menunjukkan perlawanan apapun. Membiarkan dirinya didorong, wajahnya sangat menderita. Jika memungkinkan, dia lebih suka menjadi orang yang terbaring di tandu menjadi dirinya sendiri daripada Li Xin. Semuanya terjadi begitu cepat, ketika Demon berbila ganda emas yang berbahaya itu melakukan serangan diam-diam ke arahnya dari samping tidak ada waktu. Luxi bagaimanapun juga hanyalah seorang pendeta. "Lin Xin, tenanglah." Li Xin menatapnya dengan marah. Dengan cepat melepaskan tangan Luxi, dia kembali ke sisinya. Dengan hati-hati meraih lengannya, dia menyatakan, "Li Xin, jangan sedih. Tidak peduli berapa biayanya, saya akan membantu Anda memulihkan tangan Anda." Dengan berlinang air mata, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan dengan rasa sakit seperti itu. Dia tiba-tiba menyadari betapa tidak berdayanya dia. Bahkan tidak bisa melindungi seorang gadis. Untuk mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia akan menjelaskan hal-hal kepada Long Hao Chen, bahkan hatinya sendiri tidak dapat menerimanya. Li Xin berkata dengan lemah, "Bukan apa-apa. Anggota regu umum tidak akan mati dalam pertempuran, dan terlebih lagi aku masih belum mati. Saya akan tetap kuat. Dengan tangan saya yang lain, saya masih bisa terus membunuh iblis." Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan lebih jauh, matanya tertutup dan dia pingsan di atas tandu. "Bawa dia ke tempatku. Saya akan mencari dokter terbaik." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lin Xin menoleh dan berlari. Para pendeta mampu menyembuhkan luka, tetapi tidak dapat memasang kembali anggota tubuh yang terpisah. Lin Xin memiliki cukup obat yang bagus untuk menyembuhkan Li Xin, tetapi untuk memasang kembali lengannya yang terpotong membutuhkan dokter terbaik. Semakin awal ini dilakukan, semakin baik lengannya yang dipulihkan. 2 jam kemudian, Lin Xin berdiri diam di dalam ruangan. Anggota lain dari regu perburuan iblis kelas 22 semuanya hadir. Ngomong-ngomong, mereka agak beruntung di sisi perang suci ini. Setidaknya sampai sekarang, Demon Hun Squad mereka tidak memiliki almarhum. Pasukan pemburu iblis mereka jauh lebih baik daripada Zhang Fangfang. Tentu saja, ini karena pasukan pemburu iblis mereka tidak bisa dianggap sangat kuat, jadi mereka tidak menarik banyak perhatian dari pembangkit tenaga iblis. Menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit Luxi sama sekali tidak di bawah Lin Xin. Matanya juga tampak merah. Mereka tinggal bersama selama ini, melihat dokter yang menyembuhkan Li Xin. Li Xin bisa dianggap beruntung. Setidaknya, perawatan itu dilakukan dengan segera, karena pendeta Luxi telah melewati langkah ke-6 dan Grandmaster Alkemis Lin Xin hadir. Dengan upaya gabungan dari dokter terbaik, setidaknya lengannya diperbaiki kembali. Pada saat ini, seluruh bagian kiri Li Xin tertutup seluruhnya. Itu tidak akan pulih secepat itu. "Dokter, bagaimana kabarnya?" Lin Xin bertanya pada wanita parubaya yang mengembalikan lengan Li Xin. Dokter menjawab, "Pemasangan kembali telah dilakukan dengan segera, tetapi dia hanya kehilangan terlalu banyak darah, dan kehilangan banyak tenaga. Dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih." Wajah Lin Xin mereda, "Dokter, setelah dia pulih, akankah lengan kirinya dapat menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya?" Dokter menggelengkan kepalanya dengan tenang, "Saya khawatir itu tidak mungkin. Lengannya dipotong menjadi 2, dan bagian paling vital dari lengannya mengalami kerusakan parah. Mampu menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari sudah cukup bagus, mengoperasikan energi spiritual akan sangat sulit. Dan itu tetap karena Anda membawa pil yang begitu bagus, kalau tidak saya tidak yakin saya bisa memperbaiki lengan ini. Jaga dia baik-baik." Setelah mengatakan itu, dokter segera pergi. Prajurit yang menunggu penyelamatannya terlalu banyak. Setelah dokter pergi, suasana di dalam ruangan langsung menjadi tidak menyenangkan. Tidak ada yang ingin dikatakan,
karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Lee Sin menderita luka yang sangat serius, dan ini bukan hanya pukulan kuat bagi Lin Xin saja. Setelah kehilangan kemampuan dari salah satu lengannya, Lee Sin tidak diragukan lagi akan memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah jika dia kembali bertarung dengan Demon Hun Squad-nya. Lin Xin sangat mengerti dia. Dengan karakter kuat Lee Sin, pukulan ini sangat parah baginya. Duduk di depan ranjang orang sakit, Lin Xin menyatakan dengan suara lembut, "Sinner, tenanglah. Tidak peduli apa, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan lengan Anda. Apa yang dokter tidak bisa lakukan, saya akan mencapainya." Luxi tiba-tiba berkomentar, "Kalau tidak, bagaimana kalau kita mengirimnya ke Southern Mountain Pass? Jika seorang suci menggunakan teknik terkuatnya untuk menyembuhkannya, itu mungkin akan memulihkan kemampuan lengannya." Lin Xin menggelengkan kepalanya dengan tenang, pendeta memang memiliki kemampuan yang kuat, tetapi mereka paling banyak dapat merangsang tubuh, dengan tujuan untuk merawat seseorang. Jika metode semacam itu dipaksakan pada Sinner, aku khawatir itu akan mempengaruhi vitalitasnya yang sudah mengalami pukulan besar kali ini. Petik 2. Luxi memaksakan senyum pahit, ini salahku karena tidak melindungi Sinner dengan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan ucapan Anda. Saya berharap saya bisa membiarkan diri saya dipukuli secara paksa karena itu. Lin Xin menghela nafas, itu tidak bisa disalahkan padamu. Itu semua karena para bajingan itu, para iblis. Mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Pergilah istirahat Gus. Memiliki saya untuk menjaga Sinner sudah cukup. Luxi memotongnya, Lin Xin, kamu terlalu lelah. Perhatikan tubuhmu sendiri. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi kepada Lin Xin. Pada saat ini, kata-kata tidak banyak berguna. Pergi bersama rekan-rekannya, dia meninggalkan tempat ini untuk Lin Xin dan Lee Sin. Dengan lembut membelai wajah pucat Lee Sin, perubahan mulai muncul di mata Lin Xin. "Sinner, semuanya salahku, karena aku tidak bisa melindungimu. Jika saat itu saya berada di sisi Anda, bahkan dengan mengorbankan hidup saya tidak akan membiarkan musuh menyakiti Anda. Itu semua karena saya terlalu lemah, sebagai mage yang tidak bisa turun tangan di medan perang untuk melindungi orang yang dicintainya. Sinner, saya telah membuat tekad saya. Untuk Anda, saya bersedia meninggalkan sumpah saya. Saya akan mempelajari sihir ofensif." Setelah kata-kata terakhir ini, Lin Xin terisak sekali lagi. Wataknya agak lemah. Kehilangan orang tuanya lebih awal, kabut yang menyakitkan terkubur jauh di dalam hatinya. Tetapi melihat gadis kesayangannya terbaring di tanah, terluka parah, dia merasa seperti gila karena keadaannya yang tidak berdaya. Dia berpikir, jika aku mendapatkan kekuatan besar, kekuatan ofensif yang mengizinkanku bertarung bersamanya di medan perang, bahkan jika akhir-akhir tidak bisa diubah, setidaknya aku akan mati bersama kekasihku. Mungkin ini pikiran yang memenuhi ayah pada saat dia meninggal karena mantra itu, dan ibu mungkin tidak pernah menyesal. Setidaknya mereka mati bersama. Sinner, aku tidak akan lemah lebih lama lagi. Aku akan menyerang tanpa ragu, dan tidak takut pada sihir penyerangan lagi. Saya akan mempelajari serangan paling kuat dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh, untuk melindungi Anda, orang yang paling saya cintai. Langit tertutup oleh awan gelap. Bau darah yang pekat tertinggal di udara. Southern Mountain Pass. Secara umum, ini adalah lintasan gunung terlemah dari 6 kuil besar. Priest memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, tapi serangan adalah titik lemah mereka pada akhirnya. Selain itu, kultivasi bagi seorang pendeta jauh lebih sulit daripada panggilan lainnya. Ini membuat alasan mengapa Priest peringkat tinggi jauh lebih sedikit daripada petarung peringkat tinggi dari panggilan lainnya. Jika bukan karena bala bantuan tanpa gangguan yang dikirim oleh 5 kuil besar aliansi lainnya untuk membantu mereka, jalur Gunung Selatan akan lama sekali telah ditembus. Saat itu, ketika kelompok Long Hao Chen hadir di sini, bukankah Southern Mountain Pass menerobos waktu itu? Di perbatasan Southern Mountain Pass sebagian besar merupakan pembangkit tenaga listrik dari 5 kuil besar lainnya. Demon sebelumnya meluncurkan beberapa serangan mendadak ayunan penuh terhadap para Priest. Meskipun operasi ini tidak diragukan lagi akan membuat iblis berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena kerusakannya, kerusakan yang diderita oleh kuil imam hanya akan lebih tinggi. Seberapa sulit untuk mengembangkan pendeta tingkat tinggi? Namun di medan perang, pendeta dengan peringkat lebih tinggi lemah, dan metode yang mereka miliki untuk bertahan hidup sangat terbatas, kemampuan menyerang mereka bahkan lebih terbatas. Shen Yin Wang Zuo, bab 482. Apakah kamu berani?
Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar biaya yang dibayarkan iblis setiap kali, Southern Mountain Pass selalu mengalami kemunduran yang serius. Jumlah pendeta terus menurun. Pada akhirnya, Southern Mountain Pass tidak punya pilihan selain memutuskan untuk memanggil kembali semua pendeta di bawah langkah ketujuh di dalam kota, membiarkan mereka bertanggung jawab menyembuhkan yang terluka. Hanya pendeta dari tingkat ketujuh atau lebih tinggi, dengan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, yang akan mendukung pembangkit tenaga listrik lain dari aliansi dalam pertempuran di tembok kota. Tapi ada pengecualian untuk apapun. Misalnya, saat ini di dinding Southern Mountain Pass, berdiri seorang pendeta yang bahkan lebih kuat daripada prajurit dan bahkan lebih pemberani daripada kesatria. Tubuhnya melebihi 2 meter, dan sosoknya bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari para pejuang, dan kepala botaknya yang besar dan mengerikan terasa sebagai senjata yang menakutkan bagi iblis. Pendeta disiplin dari skuad pemburu iblis kelas 64, Sima Xian. Sudah lama sekali Sima Xian kembali di Southern Mountain Pass. Namun, dia tidak segera bergabung dalam pertempuran tidak seperti Wang Yuan. Untuk waktu yang singkat, dia disembunyikan di kuil imam. Gurunya, kepala pelengkap kuil imam saat ini, menahannya di sebuah ruangan pribadi di dalam kuil imam, di mana dia diberikan sejumlah besar kemampuan eksklusif untuk pendeta disiplin. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, apakah dia akhirnya menginjak medan perang di Southern Mountain Pass? Menyebutnya, tembakan besar dari kuil imam memberikan banyak pemikiran karena kekuatannya terus meningkat terus-menerus. Sima Xian mulai menonjol di Temple Alliance. Meskipun metode bertarungnya dapat menyebabkan kuil imam memerah, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa Sima Xian kuat di antara para pendeta. Perang suci ini menyebabkan para pendeta menyadari kurangnya kemampuan mereka dalam mempertahankan diri. Dan spesialisasi pendeta disiplin, yang awalnya digolongkan sebagai salah satu yang sangat tidak biasa dalam sejarah akhirnya disebutkan dalam pertemuan antara pembangkit tenaga listrik kuil imam. Akhirnya, kuil pendeta sampai pada keputusan untuk memandang pencapaian Sima Xian sebagai percobaan. Dengan mengasuhnya dengan semua yang mereka miliki, mereka akan melihat kekuatan akhir apa yang bisa dihasilkan oleh pendeta jika mereka berspesialisasi dalam pertempuran. Tapi faktanya, kekuatan seorang pendeta disiplin bahkan melebihi harapan para petinggi dari kuil imam. Pertama kali Sima Xian menginjak medan perang, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika kekuatan mengerikan dari bola cahaya raksasa dan kekuatan luar biasa Sima Xian ditampilkan untuk pertama kalinya, mereka terkejut melihat bahwa para pendeta bisa begitu kuat. Bahkan di antara prajurit dengan pangkat yang sama, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sima Xian. Di tangan Sima Xian, bola cahaya energetik diperoleh dalam pola serangan. Ini terutama terjadi setelah dia mengambil pil pelatihan Boa Hutan, membuat energi spiritual eksternal Sima Xian meningkat dengan cepat. Saat ini, budidayanya dengan berani menerobos langkah ketujuh, dan siapa yang tahu berapa banyak iblis peringkat rendah yang mati di tangannya. Dan lebih jauh lagi, Sima Xian tidak sembrono seperti yang dibayangkan oleh penampilannya. Jika musuh ternyata sulit ditangani, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran. Jalan Gunung Selatan pada akhirnya berada di wilayah manusia, sehingga dijaga oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Inilah bagaimana kekuatan bertarungnya berkembang, sampai-sampai orang itu sendiri kehilangan jumlah iblis yang mati di tangannya. Sima, serangan iblis akan datang. Seorang penyihir wanita mungil berteriak keras di depan Sima Xian. Pengintaiannya melalui Eagle's Eye melihat medali dari pasukan iblis yang jauh. Sima Xian berbalik, menunjukkan senyum kepada penyihir wanita ini, diikuti dengan jempol ke atas, menunjukkan pemahamannya tentang situasinya. Mengangkat bola cahaya energetik, energi spiritual yang sangat tirani dari atribut cahaya meledak darinya. Penyihir wanita itu adalah penyihir api. Di masa lalu, dia selalu percaya kekuatan ofensifnya sebagai penyihir api adalah yang terkuat dibandingkan dengan semua panggilan di peringkat yang sama. Tapi sejak dia mengenal Sima Xian, dia jadi mengerti bahwa dia salah. Penyihir api ini hanya pada langkah kelima dari kultivasi, dan dengan demikian ditugaskan untuk mendukung sisi medan perang ini dalam daya tembak. Ketika dia pertama kali datang ke sini, melihat bahwa yang berdiri di sana adalah seorang pendeta, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Seorang pendeta yang membela penyihir? Apakah ada kesalahan? Tetapi setelah iblis datang menyerang, dia menyadari betapa berlebihannya kesalahannya. Ledakan mengerikan itu, dan semburan tirani energi spiritual unsur cahaya membuatnya secara pribadi menyaksikan kehadiran penggiling daging total. Belakangan, dia telah bekerja sama berkali-kali dengan Sima Xian. Berdiri di belakang punggungnya, dia secara alami memiliki perasaan aman yang kuat.
Seolah-olah bersamanya di sini, dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Pasukan iblis meluncurkan serangan lain, dengan iblis berbilah ganda berfungsi sebagai umpan meriam seperti biasa. Prajurit manusia sudah mengumpulkan banyak pengalaman dalam pertempuran, dan para penyihir tidak menyia-nyiakan energi spiritual mereka yang berharga untuk melawan umpan meriam ini, membiarkan mereka memanjat di atas tembok kota sesuka mereka. Meskipun jumlah besar iblis berbilah ganda akan berdampak pada tembok kota sampai batas tertentu, ini mencegah iblis dari klan yang lebih kuat untuk berkumpul dan menyerang. Ketika beberapa lusin iblis berbilah ganda memanjat dinding di sisi Sima Xian, dia mendengus, bahkan tidak melempar bola cahaya energetik, tetapi menyerang mereka dengan semacam postur kasar dan tidak masuk akal. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, hanya kekuatan fisik. Sima Xian bahkan meninggalkan pertahanan sepenuhnya, memungkinkan serangan iblis berbilah ganda mendarat di tubuh bagian atasnya. Energi spiritual eksternal tiraninya menjadi jenis pertahanan terbesar. Sima Xian bahkan tidak mengenakan baju besi, dan hanya bergantung pada tubuh fisiknya untuk memblokir serangan dari iblis berbilah ganda. Di kulitnya, yang tersisa hanyalah jejak tak terlihat. Memilih untuk tidak mengenakan baju besi adalah kebiasaan yang dilakukan Sima Xian setelah berpartisipasi dalam perang suci ini. Dia memutuskan jalan yang dia pilih, dan itu menggunakan energi spiritual eksternal yang mendominasi untuk membantu energi spiritual internalnya. Terlatih sampai batasnya, energi spiritual eksternalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Sekarang energi spiritual internal Sima Xian mencapai 10.000 unit, tetapi dengan bakat khususnya, energi spiritual eksternalnya sudah melampaui 15.000 unit, cukup untuk dibandingkan dengan Long Hao Chen meskipun dia adalah dewa yang dipilih. Di antara iblis, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan peringkat lebih rendah dari langkah ke-8 akan merasa sulit untuk ditangani. Setelah bertemu Sima Xian, iblis berbilah ganda dihancurkan satu demi satu, seperti pasir di bawah kaki. Ketika Sima Xian berdiri, tubuhnya tampak seperti benteng yang tak tertembus, tidak membiarkan iblis berbilah ganda mengambil langkah sedikit pun. Bala bantuan iblis yang lebih kuat keluar dengan terburu-buru, bercampur dengan iblis berbilah ganda, setan mengamuk, setan burung, elang setan berkepala ganda, beruang setan, singa setan, dan bahkan iblis besar dari klan iblis mulai bergabung dalam pertempuran. Bangdang Avian Commander dari anak tangga ke-6 melompat ke atas tembok kota, mengambil pedangnya yang berat untuk menemui Sima Xian. Kekuatan yang tak tertandingi dari bola cahaya energetik datang untuk membombardirnya, melakukan sentuhan langsung yang sangat intim di wajahnya. Itu adalah Vian Commander dari langkah ke-6. Di depan bola cahaya energetik, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, bola cahaya energetik mengeluarkan kilauan cahaya keemasan, dan pedang berat di tangan Komandan Vian benar-benar hancur berkeping-keping bersama dengan tulang dadanya. Melalui penggunaan dan pelatihan yang tak henti-hentinya, keterampilan yang dapat digunakan dengan bola cahaya energetik sudah tidak sama dengan aslinya. Sima Xian menyebutnya sebagai senjatanya yang paling berharga, dan menciptakan serangkaian teknik yang kuat untuk menggunakannya. Misalnya, serangan sederhana sebelumnya sebenarnya memusatkan kedua smash dan blast, tetapi tanpa absorpsi, dan tanpa menggunakan kekuatan hebat dari kompor spiritual guntur ungu dewa. Dengan memisahkan kemampuan dan menambahkan beberapa keterampilan yang diciptakan sendiri, ia berhasil menghindarkan dirinya dari konsumsi energi spiritual internal yang besar. Untuk hal-hal yang dapat dilakukan melalui penggunaan energi spiritual eksternal, Sima Xian tidak akan menggunakan energi spiritual internalnya menjadi sia-sia. Dengan cara ini, kemampuannya untuk mempertahankan kemampuan bertarungnya akan menjadi jauh lebih besar. Serangkaian bola api yang cepat ditembakkan dari sisi Sima Xian, mengurangi rangkaian demons berbilah ganda yang akan menjadi fragmen. Sima Xian bahkan tidak menoleh, sangat menyadari bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh penyihir wanita seusianya. Keduanya bisa dibilang sudah lama tidak bekerja sama, namun pemahaman diam-diam mereka sangat baik. Namun, setiap kali dia mengarahkan pandangannya pada kehebatan mantra sihir, itu secara tidak sadar membuatnya berpikir tentang bro obat-obat. Meskipun Lin Xin tidak mampu menggunakan sihir ofensif, memikirkan saat-saat itu, Sima Xian hanya memiliki senyum terpampang di wajahnya secara tidak sadar. Oh saudaraku, aku tidak bisa tidak memikirkanmu sedikit. Saya tidak tahu kapan kita akan berdiri di medan perang bersama lagi. Akan sangat baik jika kamu berdiri di belakangku sekarang. Grow ah! Teriakan tirani terdengar, menarik Sima Xian kembali dari pikirannya. Sosok yang mengesankan kemudian memanjat tembok kota. Petik 2. Bang! Tulang yang hancur terbang menjauh, ketika iblis besar yang baru saja naik ke tembok kota menyapu tongkatnya melalui medan perang.
Aura yang ganas dan kuat bercampur dengan bau darah yang datang selama ini. Demonic Bear, salah satu iblis paling tirani secara fisik. Bahkan naga iblis akan merasa sulit untuk bersaing dalam kekuatan dengan beruang iblis tingkat puncak. Demon di depan mata si Masian ini hanya setinggi 3 meter, yang tidak bisa dianggap sebagai jumlah yang tinggi untuk Demonic Bear. Tapi masing-masing rambutnya berwarna perak gelap. Tepat setelah memanjat di atas tembok, sikapnya yang mengesankan sangat meningkatkan moral iblis lainnya. Komandan beruang iblis, setan dari langkah ke-8. Si Masian menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Gada di tangan beruang iblis ini mencapai panjang yang mirip dengan ukurannya, sekitar 3 meter. Diameternya yang paling tebal mendekati bola cahaya energetik. Ini adalah senjata yang menakutkan, mampu menghancurkan tembok kota dengan mudah. Kekuatannya yang mengerikan mungkin tidak ada yang bisa dia bandingkan. Beruang iblis berteriak ke arah langit, penuh kekuatan yang mengerikan. Pandangannya tertuju pada si Masian, bola cahaya energetik di matanya membuatnya terlalu jelas. Gada besar itu tiba-tiba diangkat ke atas, meniupkan angin ke arahnya. Wajah penyihir wanita tidak jauh di belakang si Masian kehilangan warnanya. Jika senjata dominan semacam ini diarahkan padanya, dia akan langsung berubah menjadi debu karena ketakutan. Bab 483. Apakah kamu berani? 2. Si Masian sangat gembira dan tidak takut. Serupa dengan berteriak keras, esensi cahaya yang padat tiba-tiba keluar darinya, lengan kanannya segera berubah menjadi transparan. Ini adalah keterampilan memperkuat yang mirip dengan tubuh brilian para ksatria. Tidak hanya itu, tetapi tubuh agung aslinya tumbuh dengan tajam, otot-otot di tubuh bagian atasnya mengembang. Diwarnai dengan warna keemasannya, esensi cahaya yang keluar darinya sepertinya mendapatkan warna merah liar. Dan energi spiritual yang mengelilinginya berubah menjadi warna emas murni. Sikapnya yang mengesankan tumbuh dalam sepersekian detik, saat dia melangkah maju dengan langkah besar, bergegas untuk menyambut Demonic Bear itu. Gada besar itu langsung dihancurkan ke arah kepala si Masian, kekuatan opresifnya yang menakutkan menghasilkan suara berdengung di udara. Menggunakan kata mengerikan bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Beratnya harus lebih dari 500 kg. Melihat pemandangan itu, ketika tongkat komandan beruang iblis bertabrakan dengan bola cahaya energetik si Masian, langkah si Masian menjadi panik, tubuhnya menutupi 1 meter di samping. Seluruh tubuhnya tersandung, dan bahkan bola cahaya energi menghilang dari pandangan. Langkah ini mengungkapkan penyihir wanita di belakangnya. Bahkan jika Demonic Bear tidak dapat menyerangnya dengan pukulan ini, tongkatnya diangkat dan diarahkan ke depan, bertujuan untuk menghancurkan penyihir wanita di belakangnya sampai hancur. Dia kehilangan semua warna di wajahnya. Dengan terhuyung mundur, dia bisa mencium bau busuk dari benda tebal yang ditujukan padanya. Tepat pada saat itu, bola cahaya energetik si Masian mulai bergerak. Sebelum jarak dari Gada ke tanah mencapai 1 meter, bola cahaya energetiknya disapu dengan sangat tepat ke sasarannya, mengganggu serangan Gada itu. Dengan ledakan besar, serangan dari Gada tebal itu didorong secara vertikal, dan gerakan beruang iblis itu terhenti. Tetapi pada saat yang sama, karena serangan balik yang kuat, si Masian tersandung beberapa langkah. Tapi gerakan-gerakan ini tepat, karena mendorongnya ke depan, dan bola cahaya energetik yang tersentak diacungkan dengan rantainya, menghantam lengan beruang iblis, mencengkeram senjatanya. Volume Gada yang sangat besar membuatnya secara alami menjadi berat, dan dengan meminjam kekuatan dari itu, bersama dengan gerakan kakinya yang sangat indah, si Masian berhasil membalikkan keadaan. Mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan sebelum memberi lawan kesempatan. Komandan beruang iblis memang pantas mendapatkan namanya. Kekuatannya berada di langkah ke-8, dia tidak terlihat terpengaruh oleh senjatanya yang didorong oleh si Masian. Mencengkeram ekor kasarnya dengan kedua tangannya, dia menggunakan bagian belakang berbentuk kerucut dari Gada itu untuk mendorong ke arah bola cahaya energetik. Namun sayangnya, komandan beruang iblis ini tidak memperhatikan mata si Masian, berkilauan dalam cahaya mistis. Bang, bola logam besar berbenturan dengan bagian belakang Gada, dan bola cahaya energetik sekali lagi tersentak. Tapi komandan beruang setan itu meremehkan kekuatan si Masian, karena serangan ini tidak menimbulkan kerusakan apapun, menyebabkan dia tersandung sekali lagi, seluruh tubuh bagian atasnya melakukan rotasi 45 derajat. Energi spiritual eksternal si Masian melampaui 15.000 unit, yang dapat ditambahkan ke dorongan instan yang dibawa oleh kemampuan berserk. Dalam kekuatan mentah, ini tidak bisa dibandingkan dengan beruang iblis, tetapi dengan meminjam kekuatan musuh dan kemampuan tambahan yang dibawa oleh bola cahaya energetik, dia tidak menderita kerugian dalam hal kekuatan. Setelah bola cahaya energetik sekali lagi tersentak,
Sima Xian yang cukup dekat dengan Komandan Beruang Iblis menyebabkan bola cahaya energetik kali ini berputar, diarahkan ke atas, dan bertujuan untuk menghancurkan rahang bawah Beruang Setan. Energi spiritual eksternal dari Komandan Beruang Iblis melebihi 30.000 unit, tetapi meskipun demikian, jika rahangnya dihancurkan oleh bola cahaya energetik, Sima Xian cukup yakin bahwa otaknya pasti akan berubah menjadi semangka yang hancur. Komandan Beruang Iblis menjadi sangat marah. Jatuh ke samping, tubuhnya bahkan didorong miring. Pada saat dia mengkalibrasi ulang, bola cahaya energetik kembali padanya dengan meminjam kekuatan, dan kali ini, menggunakan gada untuk melawan jelas tidak mungkin. Komandan Beruang Iblis juga seorang veteran dalam hal pertempuran. Pada titik krusial pertempuran, dia membuat pilihan yang dia anggap sebagai yang terbaik, melepaskan tongkat yang berat dan menakutkan di tangannya. Mengarahkan cakarnya ke bawah, dia menghantam bola cahaya energetik. Setelah kehilangan senjatanya, Komandan Beruang Iblis seperti binatang buas tanpa cakar. Tapi itu tidak membuatnya kurang menakutkan dalam hal kekerasan. Orang bisa melihat bahwa rambut keperakan gelap di seluruh tubuh Beruang Iblis ini meledak dengan esensi elemen kegelapan, yang berkumpul di telapak tangannya, berbenturan dengan keras pada bola cahaya raksasa. Bam-dam, suara ledakan yang menggelegar bergema di seluruh Southern Mountain Pass. Semburan cahaya keemasan yang tak tertandingi langsung menyebar, dan cahaya listrik ungu melingkar di sekelilingnya. Membiarkan suara retak, itu mengeluarkan bau terbakar. Begitu tangan Beruang Iblis bersentuhan dengan bola cahaya energetik itu, ledakan keras dihasilkan, dan karena perbedaan dalam kultivasi, tangannya terguncang dengan keras. Dan selanjutnya, kaki kanannya menyapu, mengarah ke gada yang jatuh. Meminjam kekuatan tanduknya, dia menyapu tongkatnya dan menusuknya ke Sima Xian. Namun, langkah ini belum selesai. Itu karena pada saat yang sama telapak tangannya meledak, rasa kebas yang hebat mengenai indranya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sekitar rambut perak gelapnya, arus listrik keunguan mengalir. Penderitaan dari rasa mati rasa ini bahkan melebihi yang berasal dari rasa sakit. Benar, dalam serangannya, Sima Xian berusaha sekuat tenaga. Menggunakan Chain Light Knock, Blast, Crush, Absorption, dan Tri-Layered Blast. Untuk semua ini, bahkan keadaan berseknya, kekuatan penuh dari energi spiritual eksternal dan kompor spiritual guntur Dewa Ungu ditambahkan. Serangan ini tampak sederhana, tetapi menghabiskan hampir sepertiga dari energi spiritual Sima Xian. Bola cahaya raksasa dibuat untuk memancarkan kecemerlangan terbesarnya. Memiliki kedua lengannya ditolak dan bergetar, dada Komandan Beruang Iblis secara alami terbuka lebar. Sima Xian menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya, melompat tinggi, menghancurkan bola cahaya raksasa tanpa ampun dengan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan dengan tangannya. Saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi warna putih bening. Roh Kudus, kemampuan yang menghasilkan semburan murni dari esensi cahaya. Bang! Bola cahaya raksasa dihancurkan oleh kekuatan penuh Sima Xian, menghantam dada Beruang Iblis dengan keras, menghasilkan benturan kekuatan murni antara bola emas dan otot tebal. Dalam ledakan keras, kompor spiritual guntur Dewa Ungu melepaskan 9 petir, yang masing-masing berbentuk naga, masuk ke dalam tubuh Beruang Setan. Ledakan dahsyat itu langsung mengirim Demonic Bear terbang, membuatnya menjauh dari tembok kota. Namun, pertahanan Beruang Setan ini benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengalami kerusakan parah, hanya hidungnya yang sepertinya mengeluarkan darah. Dan ketika Gigantic Ball of Light menyerang sekali lagi, itu bahkan tidak menembus dadanya yang keras. Gelar spesialis pertahanan terhebat di antara iblis bukan untuk pertunjukan. Akankah Sima Xian membiarkan dirinya seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan membiarkan hidupnya diambil oleh Beruang Iblis ini. Sayangnya untuk Demonic Bear, sejak Sima Xian mulai menyerang, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskan musuh. Itu akan menjadi Anda atau saya. Tanpa mentalitas seperti itu, bagaimana dia bisa terus berkembang di medan perang? Rantai besar tiba-tiba ditarik ke atas, dan bola cahaya raksasa yang tertancap di milik Beruang Iblis tiba-tiba ditarik kembali, membawa serta sosok besar Komandan Beruang Setan itu. Mati rasa dari kompor spiritual guntur Dewa Ungu masih ada, musuh tidak dapat menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sima Xian menendang senjatanya, segera mengirim Komandan Beruang Iblis ke langit. Dengan segera, bola cahaya raksasa mengikuti dengan gesekan horizontal, membidik kepala. Dengan perlawanan dan ketahanannya yang luar biasa, Komandan Beruang Iblis akhirnya pulih di udara. Meskipun bola cahaya raksasa tidak mengenai tulang di dadanya, setelah menahan kekuatan pembunuhan besar dari kompor spiritual, sebagian besar daging di dadanya hangus. Kekuatan sentakan yang menakutkan tidak tertahankan oleh iblis yang sudah dalam keadaan terluka parah.
Namun meski begitu, Komandan Beruang Iblis tidak mengerti aspek mana yang bisa hilang darinya. Baik dalam kekuatan, kultivasi, fisik, dia harus berada di atas manusia ini. Meskipun senjatanya luar biasa, itu seharusnya tidak cukup baginya untuk dipukuli dengan teliti tanpa peluang untuk membalas, sepenuhnya dipimpin oleh hidung. Tentu saja, Komandan Beruang Setan tidak tahu berapa banyak Simasian yang diinvestasikan dalam kekuatan fisiknya atau teknik pertempuran kuno yang dia peroleh bersama Long Hao Chen. Masing-masing belajar secara khusus bagaimana memanfaatkan peluang sebaik-baiknya, tentang cara-cara seseorang dapat menampilkan sebagian besar kekuatannya. Komandan Beruang Iblis memang memiliki pertahanan yang hebat, energi spiritualnya melebihi Simasian. Namun berat badannya menjadi beban. Seekor beruang iblis hanya cocok untuk berdiri di depan dalam medan perang, tetapi dalam situasi 1 lawan 1, menjadi begitu berat tidak menguntungkan. Meskipun senjata Simasian belum tentu jauh lebih unggul dari musuh, keduanya tidak menggunakan senjata mereka dengan penguasaan yang sama. Sejak awal, beruang iblis tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Menghadapi ancaman kematian, Komandan Beruang Iblis mengeluarkan teriakan sedih di udara, dan rambut di seluruh tubuhnya berdiri. Bayangan besar muncul di punggungnya. Bear Force. Beruang iblis di level komandan ini memang memiliki kekuatan yang tangguh, hanya saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya sampai sekarang. Warna hitam pekat tiba-tiba menyelimuti lengannya, berayun ke bawah dengan kekuatan penuh, dan menyambut pemboman bola cahaya raksasa. Bab 484. Apakah kamu berani? Komandan Beruang Iblis ini benar-benar ketakutan. Satu-satunya keinginannya adalah menjauh dari pinggiran kota, dari pria menakutkan yang memegang bola logam ini. Boom! Membiarkan suara bertabrakan yang mengerikan, tubuh Komandan Beruang Iblis dibombardir terus-menerus. Tepat saat dia ingin memanfaatkan momentum untuk melarikan diri dari daerah tersebut, bayangan besar menyapu, jatuh di punggungnya, dan dia mundur. Dan bayangan besar itu tepatnya adalah gada yang dulu ada di tangan Komandan Beruang Iblis di awal. Gada ditendang oleh Simasian dengan keras, dan meskipun Komandan Beruang Iblis telah memblokir bola cahaya raksasa menggunakan kekuatan beruang, dia tidak dapat memblokir peluncuran ini. Bagian paling tebal dari gada ini membentur punggung Komandan Beruang Iblis yang telanjang. Sebuah benturan keras menyusul, dan gada memotong dagingnya, sebelum jatuh ke tanah sekali lagi. Dan yang mengejutkan, pria botak itu menghilang sama sekali. Bersamaan dengan penurunannya datang bola api yang memanjang dengan diameter setengah meter. Komandan Beruang Iblis merasa sangat tertekan kali ini. Dalam kondisi puncaknya, bola api seperti itu sama sekali tidak berbahaya. Tapi itu tidak terjadi pada saat ini. Tanpa pilihan, dia mengangkat tangannya untuk menahan bola api. Pangkat Komandan Beruang Setan memang cukup kuat. Mengambil ledakan dari Bursting Fireball langkah kelima hanya menyebabkan tubuhnya terhenti di udara, sebelum jatuh. Dia tidak mengalami kerusakan apapun, hanya ada sedikit darah yang keluar dari luka hangus di dadanya. Tapi kali ini, Beruang Setan mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Jatuh ke bawah, dan jatuh dengan keras di dinding, jeritan terakhirnya menjadi semakin pelan. Pada titik yang tidak diketahui, pendeta yang luar biasa itu muncul di punggungnya, menebas saraf pusat iblis dengan belati perak, sebelum mengarahkan tusukan ke otaknya. Sayap di punggungnya menghilang, dan Simasian terengah-engah. Pada saat Demonic Bear dipukul oleh senjatanya sendiri, Simasian sudah berada di udara, terbang ke arahnya, mencapai targetnya bersamaan dengan bola api tersebut. Dan belati yang mengerikan ini, dengan lebar 2/3 meter dan panjang 1 meter dan sepertiga, versi menyusut dari senjata Bloodstorm milik Wang Yuanyuan. Meskipun kekuatannya yang luar biasa sama sekali tidak sebanding dengan Bloodstorm, Blood Dagger ini, yang mendekati ambang batas legendaris, dibuat dari tanduk Soulscape. Kekuatan penetrasi tidak bisa dibandingkan dengan bola cahaya energetik. Mengetahui dengan baik pertahanan tangguh Komandan Beruang Iblis, dan berada dalam kondisi bersek, cadangannya sudah sangat habis. Jika dia tidak berhasil menghentikan Komandan Beruang Iblis, mungkin efek sampingnya akan memungkinkan lawan untuk mendominasi dia. Untuk alasan ini, dia menggunakan belati darah ini untuk mencapai serangan besar, menghancurkan bagian penting dari Beruang Iblis ini. Duduk di atas mayat Komandan Beruang Iblis, Simasian terengah-engah. Aroma berdarah masih ada, dan dia hanya menggali kristal ajaib dari Komandan Beruang Iblis tanpa reservasi, mengumpulkannya di perangkat penyimpanannya. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lin Xin, tetapi Simasian menikmati dan tidak pernah bosan mengumpulkan kristal magis peringkat tinggi di medan perang. Musuh terlalu banyak, jadi mereka jelas tidak diberi cukup waktu untuk mengumpulkan mayat, tetapi mengumpulkan kristal ajaib bukanlah masalah.
Dan dia sudah kehilangan jumlah kristal magis peringkat tinggi yang dia kumpulkan. Perang suci menimbulkan kerusakan parah pada manusia, tetapi dengan cara yang sama, peluang yang datang bersamaan dengan bahaya berlipat ganda. Penyihir wanita yang melihat tampilan lelah Simasian, menunjukkan ekspresi menyala-nyala, mengambil langkah cepat di depannya dan memberinya sebotol pil. Simasian mengambil sebotol pil ini, mengambil beberapa di antaranya untuk ditelan sekaligus. Sayangnya, dia mengeluh, musuh itu sangat kuat. Sedikit lagi dan saya tidak akan mengalahkannya. Penyihir wanita memiliki ekspresi malu di wajahnya, maaf aku tidak bisa membantumu sama sekali. Simasian mengangkat kepalanya, menunjukkan seringai pada penyihir wanita cantik itu, jangan khawatir. Orang ini berada di langkah ke-8. Kekuatan sihirmu tidak cukup, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Penyihir wanita memukul dadanya yang berkembang dengan baik, menyatakan, kamu baru saja membuatku ketakutan yang mengerikan. Tepat sebelum Anda mendorong serangannya, saya benar-benar berpikir Anda akan meninggalkan saya. Simasian tertawa nakal, jadi kau hanya mempercayai kakakmu sebanyak ini. Selama pria ini masih hidup, tidak ada yang akan membuatmu bergerak. Penyihir wanita merasakan dadanya memerah, dengan tenang mengangguk padanya. Kemudian Simasian berbalik ke samping. Melompat ke bawah dari belakang komandan beruang setan, dia memberikan tendangan ke samping. Ini adalah mayat iblis dari anak tangga ke-8, yang harganya sangat mahal. Menendang keluar kota akan sangat sia-sia. Sedikit ke depan, dia mengambil gada besar yang berkilauan dalam cahaya keemasan gelap dan mengambilnya. Pada saat orang ini memukul bagian belakang komandan beruang iblis, dia dengan jelas melihat bahwa tongkatnya berkilauan dalam cahaya keemasan, kekuatan dahsyat meledak dari dalam. Namun, benda ini terlalu besar. Meskipun Simasian tinggi, pegangan gada itu tidak mungkin dia kendalikan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan alat penyimpanannya untuk mengambil mayat beruang setan itu adalah untuk tetap menyimpannya. Setelah kembali, dia akan mencari ahli kerajinan untuk mengubahnya, dan membuatnya bisa digunakan untuknya. Setelah terbiasa dengan bola cahaya energetik, dia semakin menyukai senjata berat. Ketika pembangkit tenaga listrik datang untuk bala bantuan tiba, pihak Simasian telah menyingkirkan komandan beruang setan ini dari langkah ke-8, dengan semua pejuang di sekitarnya sebagai saksinya. Melihat betapa lelahnya dia, tentu saja ada orang lain yang mengambil alih wilayahnya. Simasian tidak mencoba untuk menjadi pemberani, dan dengan cepat mundur ke belakang, menemukan sudut untuk duduk, di mana dia bernapas dengan tak pernah puas. Meskipun pertempuran sebelumnya sangat mendebarkan, dan ternyata sangat menyenangkan di matanya. Mengalahkan beruang iblis dengan level seperti itu memberinya harta karun yang tidak diragukan lagi akan memungkinkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan sangat besar. Penyihir wanita duduk di sampingnya, memberinya sekantong air. Simasian tidak sopan, dan mengosongkannya seluruhnya. Sungguh memuaskan, tapi kenapa air ini mengandung wangi yang begitu manis? Hampir membuatku bersin. Penyihir wanita dengan sedih memelototinya, air ini secara pribadi digunakan oleh wanita ini. Ada apa dengan bauku yang manis? Apa menurutmu aku orang barbar sepertimu? Simasian tertawa menanggapi, sambil menggaruk kepalanya, kalau begitu tidak akan berhasil. Lagi pula kau perempuan, jangan berbagi minumanmu sendiri seperti itu lagi lain kali. Penyihir wanita mendengus padanya, ada apa denganku menjadi seorang gadis? Dalam situasi saat ini, tidak ada yang mengatakan apakah kita bisa tetap hidup besok. Setiap hari dipenuhi dengan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah Anda melihat betapa rapuhnya hidup kita? Apakah Anda berani menerima jika gadis ini berani tidur dengan Anda di sini? Apakah kamu berani? Simasian benar-benar tidak berharap dia menjadi begitu pemberani. Disiplin Priest yang sebelumnya panik dan tak terhentikan jelas menjadi agak malu. Apakah kamu mengalami demam? Simasian dengan hati-hati bertanya. Penyihir wanita menggigit bibir merahnya sebagai reaksi, siapa yang demam tinggi? Jadi, Anda tidak akan menerima? Jadi meskipun itu duduk di depan Anda tidak akan berani menerimanya? Gadis ini baik-baik saja dengan apapun. Simasian memaksakan senyum, jangan seperti itu. Saya merasa agak sulit untuk menerimanya. Penyihir wanita itu mendengus dingin, biarlah. Setelah mengatakan ini, dia duduk di sisi lain. Sebenarnya, hanya dia yang tahu ini, tapi jantungnya benar-benar berdebar kencang. Baik, dalam perang suci ini, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka bisa hidup? Mungkin mereka akan mati pada saat berikutnya. Penyihir wanita ini tahu dengan jelas berapa kali Simasian menyelamatkan hidupnya. Setiap kali, sosoknya yang tinggi berdiri di depannya, melindunginya dan menghentikan serangan panik musuh. Pada saat dia menyingkirkan beruang iblis itu, penyihir wanita merasa pertahanan terakhirnya diatasi. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan padanya adalah cinta, tetapi pikirannya terhadapnya panik,
bahkan bersedia memberikan hal yang paling berharga kepadanya. Setidaknya dengan cara ini bahkan jika dia meninggal di celah gunung selatan ini, hidupnya tidak akan hidup sia-sia. Maaf gadis, saya sudah punya pacar, Sima Xian mencoba menjelaskan. Dia tahu bahwa gadis ini jelas jauh dari tidak terganggu dalam situasi ini. Saya tahu itu. Bukankah itu tentang bunga putih kecil itu? Anda membaca beberapa kali setiap hari surat-surat yang dia tulis untuk Anda. Siapa di antara orang-orang yang tahu bahwa Anda tidak tahu? Meski begitu, gadis ini tidak keberatan. Penyihir wanita tiba-tiba menoleh, menatap Sima Xian dengan tatapan tajam. Sima Xian menggelengkan kepalanya, tidak akan. Saya orang yang setia, biarlah. Kamu pikir aku sangat menyayangimu? Penyihir wanita itu tiba-tiba berdiri, menamparkan Sima Xian. Sima Xian tampak kosong dipukul olehnya. Tepat saat air mata berkilau jatuh dari mata penyihir wanita, dia tiba-tiba menyadari bahwa raut wajah pendeta botak ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba mendorongnya ke bawah dengan tekanan gunung. Bukankah ini terlalu ganas? Beban besar yang menekan penyihir wanita itu menyebabkan dia tidak bisa bernafas, mengeluarkan bau yang manis dan kuat. Itu adalah darah, mengalir dari sudut-sudut Sima Xian dan menetes di wajah gadis ini. Sima Xian tiba-tiba berguling ke samping, membawanya ke sudut. Penyihir wanita kemudian melihat bahwa di punggung Sima Xian, luka besar telah muncul. Dan di tempat di mana Sima Xian jatuh sebelumnya, sosok yang tak terlihat diserang oleh bila pembangkit tenaga listrik dari aliansi. Daik Invisible Demon, setidaknya pada langkah ke-6 budidaya. Apa kabar? Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Penyihir wanita memegang kepala Sima Xian, melihat bibirnya yang berlumuran darah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bukan apa-apa, aku tidak akan mati karena ini. Senjata sialan itu memiliki beberapa efek penetrasi. Secara kebetulan saya terhindar dari pukulan di bagian vital. Sima Xian terengah-engah, menelan beberapa pil lagi. Bab 485. 4 huruf bunga putih kecil. Cahaya keemasan muncul tepat waktu, jatuh di tubuh Sima Xian. Siapa yang tahu pendeta kuat mana yang memperhatikan situasi ini, memberinya penyembuhan yang sangat efektif. Penyihir wanita menggigit bibirnya saat dia melihat pria botak ini. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba meraih leher Sima Xian, menciumnya dengan keras. Tindakan ini benar-benar terlalu mendadak, ditambah dengan kondisi tubuh Sima Xian yang lemah, tidak ada cara untuk menghindari ciuman seperti itu. Pada saat ini, pikiran Sima Xian berpikir, bagaimana saya akan menjelaskan bunga putih kecil saya? Ciuman ini datang dengan cepat dan juga berakhir dengan cepat. Penyihir wanita tiba-tiba mengangkat kepalanya, penuh dengan agresivitas, aku tidak peduli dengan bunga putih kecil apapun. Aku setuju denganmu, dan tidak akan menerima penolakan apapun. Tapi hatiku sudah diambil, Sima Xian mengungkapkan isi hatinya. Prajurit wanita itu mendengus jijik, yang aku inginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak menuntut hatimu. Sima Xian hanya menutup mulutnya, karena dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Nyali gadis ini sedemikian rupa sehingga pria pun tidak akan bisa membandingkannya. Pada kenyataannya, penampilan luarnya langsung, tetapi dalam sangat lembut. Dia bisa merasakan beberapa pikiran di hati penyihir wanita ini. Di balik penampilannya yang pemberani sebenarnya menyembunyikan rasa menggigil yang hebat dan ketakutan akan perang. Dia hanya dengan sungguh-sungguh mencari seseorang untuk diandalkan. Perang kacau ini, benar-benar perang yang kacau. Melihat ekspresi Sima Xian, penyihir wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang, bersandar padanya, dan menggumamkan kata-kata, maafkan aku. Sima Xian mengangkat tangannya, memeluk bahunya, bukan apa-apa. Kaulah yang menjadi lebih buruk dari itu. Masa lalu adalah masa lalu. Menyadari bahwa matanya agak lembab, dia tiba-tiba menoleh, dan menatapnya, jika bunga putih kecilmu tidak menginginkanmu, bagaimana kalau aku menikahimu? Saya serius. Setidaknya kamu orang yang kuat. Sima Xian tetap diam, tangannya mengeluarkan sekejap. Beberapa perkamen muncul di tangannya. Segera, matanya menjadi lembab. Penyihir wanita tidak berbicara lebih jauh. Ketika dia melihat Sima Xian menatap lekat-lekat pada perkamen ini, dia mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa menguasai hati pria ini. Sima Xian dengan hati-hati membuka perkamen itu satu demi satu. Semuanya ada 4, masing-masing diawetkan dengan sangat baik, tanpa kerusakan apapun. Yang pertama tertulis, bajingan, kamu tahu dengan jelas bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga murni kecil, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci wajah botakmu yang aneh. Tapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama. Juga, kirimi aku surat.
Jika surat Anda berikutnya tidak sampai dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak membiarkan Anda mati dengan damai. Sima Qian masih ingat dengan jelas perasaan campur aduk yang melonjak di hatinya saat dia membuka surat pertama. Dia memberi saya jawaban, dan menyuruh saya untuk kembali hidup-hidup. Dia berkata bahwa dia akan menikah jika dia tidak mendapat balasan dari saya. Jadi dia peduli padaku. Bahkan dia tidak tahu betapa besar kekuatan pendorong dan keberanian yang diberikan surat ini padanya. Tetapi dia yakin bahwa tanpa keempat surat ini di tangannya, dia tidak akan dengan mulus melewati langkah ketujuh. Surat kedua, masih ada harapan selama kamu hidup. Betul, huruf kedua hanya berisi kata-kata sederhana itu, karena pada saat Sima Qian memberikan jawaban dari bunga putih kecil itu, apakah karena kamu menyukaiku kamu begitu peduli padaku? Lalu apakah saya punya harapan? Huruf ketiga, tidakkah menurutmu aku ini buruk? Jika Anda tidak takut saya memukul Anda, mengutuk Anda, datang dan temui saya setelah perang suci berakhir. Jika Anda harus memilih antara Demon Hun Squad dan saya, mana yang akan Anda pilih? Saat surat ketiga datang, Sima Qian sudah lama terjerat. Suasana hati aslinya yang baik benar-benar berubah tanpa alasan. Saat itu, penampilannya di medan perang sangat sengit. Jawaban yang dia berikan kepada Feng Ling'er terdiri dari beberapa kata. Demon Hun Squad. Benar, dia menyukai Feng Ling'er. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, cinta yang melampaui penebusan. Tapi perasaan suka ini tidak bisa mempengaruhi keyakinannya. Petik 2. Surat keempat Feng Ling'er datang dengan sangat cepat, saya menemukan bahwa saya benar-benar mulai menyukaimu. Itu karena saya suka pria yang teguh. Latih otot Anda dengan kuat, dan jangan berani mempermainkan orang lain. Kemudian mungkin setelah hari-hari ini berlalu, saya akan datang dan mengunjungi Anda. Selama Anda masih hidup, Anda memiliki harapan untuk memiliki saya di sisi Anda. Exorcist Mountain Pass, Assassin Temple. Ding! Sosok yang lincah berbelok di udara, melayang di atas tanah. Pada saat kakinya mendarat di tanah, ia tidak terlihat mantap, sebenarnya terhuyung-huyung beberapa kali sebelum nyaris tidak berdiri kokoh. Menyapu sabit besar di tangannya, itu mengarah ke area kosong di depan. Ding! Suara renyah lainnya terdengar, hanya saja, kali ini terdengar lebih lama. Seluruh tubuh Kair bergetar, dan sabit di tangannya ditolak, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya dingin muncul di depannya tanpa suara, menunjuk ke tenggorokannya, menyebabkan kulitnya sedikit bergetar. Sinar dingin menghilang dan suara tua terdengar, bagus sekali. Untuk dapat menahan setengah jam dari serangan saya, sampai energi spiritual Anda yang habis membuat Anda tidak dapat terus melawan, teknik pertempuran Anda sudah berada di puncak kuil assassin dalam langkah ketujuh. Kair berdiri dengan dukungan tangannya, dengan dahinya menetes-netes. Seolah membuat ulah, dia menyatakan kepada Seng Yue, kakek buyut, bukankah kamu menganggapnya terlalu serius? Aku sangat lelah. Setelah ini, dia pergi untuk mengambil sabit besarnya yang jatuh ke samping. Ini jelas bukan Sickle of the God of Dead miliknya, tapi yang metalik dengan ukuran yang sama. Lagi pula, saat mengendalikan sabit Dewa Kematian, Kair hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan sangat mungkin tidak bisa menghentikan kekuatannya. Seng Yue menggelengkan kepalanya. Kair menatapnya dengan ragu, kakek buyut, ada apa denganmu? Bukankah kamu baru saja memuji saya karena belajar dengan cepat dan memiliki teknik yang hebat? Seng Yue tersenyum tipis, berjalan di depannya dan membelai kepalanya, kekuatanmu saat ini cukup bagus. Tapi Anda kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk seorang pembunuh. Apa itu? Semangat pembunuh. Kair terkejut, lalu, bagaimana saya bisa melatih roh pembunuh saya? Seng Yue menjawab, roh pembunuh dari seorang pembunuh terukir di tulangnya, dibudidayakan dari pelatihan sejak kecil. Kehilangan ingatan masa lalu Anda kehilangan jiwa pembunuh asli Anda. Dalam pertempuran, waktu terbaik bagi seorang asasin untuk bersinar adalah ketika dia langsung meledak dengan roh pembunuh terkuatnya, menggunakan kemampuan ofensifnya untuk menimbulkan kerusakan serius pada musuh dalam sekejap. Kair menghentakkan kakinya ke tanah, kalau begitu, belum terlambat bagiku untuk mempelajarinya. Tapi Anda tidak membiarkan saya bergabung dengan medan perang, dan membunuh musuh. Bagaimana saya bisa melatih naluri membunuh saya? Dalam benak Seng Yue muncul pikiran-pikiran yang bertentangan. Dengan desahan ringan, dia menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Awalnya, ketika Anda masih sangat muda, saya telah mengirim Anda untuk berlatih di depan belati samsara. Saat itu saya galak dan teguh, terlepas dari semua permohonan dari orang tua Anda. Tetapi seiring berjalannya waktu, meskipun Anda telah kehilangan semangat membunuh dengan kehilangan ingatan Anda datang untuk mendapatkan kembali kepolosan masa kecil Anda dan kenangan indah Anda. Kakek buyut Anda benar-benar tidak tega melihat Anda kembali ke diri Anda yang dulu. Akan sangat bagus jika kita tidak berperang.
Aku hanya berharap kamu tetap bahagia selamanya seperti ini. Kair membuka matanya lebar-lebar. Tapi bukankah kau mengatakan bahwa aku adalah putri suci samsara, yang harus memikul misi yang akan datang? Dan aku harus melindungi Hao Chen. Dalam 1 tahun, dia tidak berpikir untuk mengunjungi saya. Betulkah? Seng Yue menunjukkan senyum tipis, gadis bodoh, kau tidak mungkin menyalahkan dia. Anak Hao Chen ini memikul beban yang jauh lebih besar dari Anda. Dan tekanan di pundaknya jauh lebih besar dari Anda. Jika Anda menginginkan kesejahteraannya, Anda harus menjadi istri yang baik di masa depan untuknya. Saya percaya bahwa selama Anda berdua diberikan cukup waktu, dengan bakat Anda pasti akan memerintahkan serangan balik umat manusia terhadap setan tidak lama lagi. Mata Kair menjadi hitam pekat. Tahun ini, dia mencoba entah berapa kali, sangat keras untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tetapi hal-hal berubah bertentangan dengan keinginannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada yang diingat. Sampai-sampai dia bahkan tidak berhasil menemukan jejak ingatannya yang hilang. The Exorcist Mountain Pass adalah rumahnya, dan setelah kembali ke sini, perasaan ragu-ragu terhadap orang tua dan kakeknya perlahan menghilang. Faktanya, tinggal di sini mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Kecuali karena tidak dapat bertemu dengan Long Hao Chen, tahun terakhir ini penuh dengan kenangan indah untuknya. Tidak hanya dia sepenuhnya memulihkan kekuatan masa lalunya, dan kultivasinya membuat kemajuan yang luar biasa, energi spiritual internalnya sudah melampaui 20.000 unit. Membuat kemajuan yang cepat menuju langkah ke-8. Kakek buyut, mari kita lakukan sekali lagi. Bahkan jika semangat pembunuh saya tidak cukup, memiliki kekuatan yang cukup akan mencapai hasil yang sama. Juga, masalah roh pembunuh dapat diselesaikan melalui Cycle of the God of Death. Setiap kali saya menggunakannya, saya merasa diri saya menjadi orang lain. Wajah tersenyum, dan semua ketakutan saya akan hilang dengan sendirinya. Seng Yue dengan tenang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Pulihkan energi spiritual Anda terlebih dahulu. Kair, beberapa saat kemudian, aku takut kau benar-benar harus melangkah ke medan perang, meskipun kakek buyutmu akan tetap di sisimu. Apakah kamu mau? Jika tidak, kakek buyut tidak akan memaksa Anda. Tetapi jika Anda ingin membantu Long Hao Chen di masa depan, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk Anda. Kair menjawab tanpa ragu-ragu, kakek buyut, saya bersedia. Saya ingin membantunya. Seng Yue menepuknya sekali lagi, dengan penuh kasih sayang. Dia masih terbelit berbagai emosi, seolah-olah perilaku Kair yang sangat dingin dan acuh tak acuh terhadapnya bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Kuil Ksatria, lintasan gunung penangkal naga. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen melangkah keluar, dan cahaya ilusi di sekitarnya lenyap sepenuhnya. Akhirnya, dia kembali ke dunia nyata sekali lagi. Akhirnya keluar dari gua ilusi, bahkan dia tidak tahu berapa banyak waktu berlalu secara total sejak dia memasuki gua ilusi. Tetapi setelah kembali ke dunia nyata, dia memiliki semacam perasaan baru, seolah-olah dia baru saja terlahir kembali di bawah daun baru. Esensi cahaya lembut berdenyut riang di sekelilingnya. Perubahan pada Long Hao Chen memang hebat. Dia tumbuh jauh lebih tinggi, bahunya lebih lebar. Tapi dia tidak berubah menjadi kuat secara berlebihan, masih memberikan perasaan yang sangat lembut dan harmonis. Baik itu wajahnya atau garis yang dilacak oleh ototnya, keduanya sepertinya lahir dari surga.